wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini nih, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu kasus pada pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu tentang pembajakan film. Nah, seperti yang teman-teman ketahui nih, di era digital seperti sekarang kan akses untuk menikmati karya hiburan memang jadi semakin mudah, termasuk menonton film. Tapi sayangnya kemudahan itu juga dibarengi dengan maraknya pembajakan yang masih sering dianggap hal biasa oleh masyarakat. Padahal kan di balik sebuah karya film itu ada hak-hak pencipta yang pastinya dilindungi oleh hukum melalui hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau pembajakan film bukan sekedar soal menonton gratis, tapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang bisa merugikan para pencipta dan industri perfilman itu sendiri. Karena itu pada presentasi kali ini nih, kelompok kami akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film Keluarga Cemara. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aku mau kenalin dulu kelompok kami itu terdiri dari 5 ciwi-ciwi yang cantik ya. Untuk yang pertama di sebelah kiri ada Diva Fitria Ambarwati dengan NIM akhir 026. Selanjutnya ada Zelda Anggi Wijaya di NIM terakhir 054. Lalu ada Berlian Yulida Rotun Isna dengan NIM 087. Lalu ada Nabila Nur Anissa Prasetya dengan NIM 102, serta ada Rateh Fauzia Az-Zahro dengan NIM akhir 129. Oke, untuk pembahasan awal mengenai konsep dasar HKI dan kaitannya dengan tema yang bakal kelompok kami angkat, bakal dilanjutin sama teman saya. Selamat menikmati videonya. Akan menjelaskan terkait konsep HKI. Nah, HKI itu merupakan hak kekayaan intelektual manusia yang dihasilkan dari kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam bentuk karya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh karyanya itu dapat berupa seni, film, desain, tulisan, atau produk digital lainnya. Nah, dalam tema pembajakan produk digital ini, HKI itu menjadi sangatlah penting. Mengapa? Karena perkembangan teknologi dalam internet itu mempermudah proses penyebaran karya digital. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga menimbulkan resiko yang terjadinya pelanggaran seperti pembajakan film, musik, aplikasi, atau konten digital. Nah, HKI ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta agar hasil karyanya itu tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya izin. Apabila pembajakan terjadi, pencipta akan mengalami kerugian ekonomi dan menghambat inovasi kreatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait istilah HKI. Nah, istilahnya itu Intellectual Property Rights. Itu merupakan hak atas kekayaan yang muncul dari hasil kreativitas dan kemampuan daya pikir manusia. Nah, dalam tema pembajakan produk digital ini terdapat beberapa istilah dari HKI. Yang pertama itu ada hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta atas karya yang dibuatnya sehingga tidak dapat diperbanyak ataupun diperluas tanpa adanya izin. Yang kedua ada pembajakan digital, yaitu tindakan menyalin, memperbanyak, menyebarluaskan karya secara ilegal tanpa persetujuan si pemilik cipta itu. Kemudian yang ketiga ada hak ekonomi, yaitu hak pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya yang dibuat. Yang terakhir yaitu hak moral, yaitu hak pencipta untuk diakui identitasnya sebagai pemilik asli dari suatu karya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup HKI. Nah, ruang lingkup HKI itu mencakup beberapa bentuk perlindungan hukum yang terdapat pada karya intelektual, yaitu ada hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, dalam tema pembajakan produk digital ini dan dampaknya terdapat industri kreatif, ruang lingkup yang paling berkaitan yaitu hak cipta. Yaitu karena hak cipta itu melindungi karya digital seperti film, musik, video, aplikasi, desain, konten digital lainnya. Nah, pelanggaran terhadap hak cipta itu melalui berbagai
Kegiatan seperti pembajakan digital dapat menyebabkan kerugian finansial. Nah, itu merupakan kreativitas pencipta serta menghambat pertumbuhan industri kreatif. Baik, di bagian ini kita bahas dasar hukum sama teori yang dipakai buat ngebahas kasus pembajakan film dan konten digital ya. Nah, dasar hukumnya itu dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kayak simpelnya tuh, undang-undang ini ngasih perlindungan ke pencipta atas karya yang mereka buat. Jadi misalnya kayak ada orang ini yang bikin film, lagu, atau karya lainnya, mereka punya hak atas karya itu. Haknya bukan cuma soal uang atau keuntungan aja, tapi juga hak untuk diakui sebagai penciptanya. Nah, selain itu ada juga Undang-Undang ITE yang ngatur soal penyebaran konten digital di internet. Jadi kalau ada yang nyebarin film bajakan lewat website atau media sosial, itu juga bisa kena aturan hukum. Terus untuk teorinya, kelompok kami itu pakai teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Intinya, teori ini tuh bilang kalau karya kreatif seseorang memang harus dilindungi supaya penciptanya tetap dapat hak dan penghargaan atas hasil karyanya. Karena kalau pembajakan terus terjadi nih, yang rugi bukan cuma penciptanya aja, tapi industri kreatif juga bisa ikut kena dampaknya. Orang jadi kayak malas berkarya karena hasil kerjanya gampang dibaca. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat kalau perlindungan hukum itu emang penting banget buat menghargai karya dan mendukung perkembangan industri kreatif. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan relevansi kasus pembajakan film Keluarga Cemara terhadap tema pembajakan produk digital. Nah, kelompok kami ini mendapatkan tema pembajakan produk digital dan dampaknya terhadap industri kreatif. Jadi, apa sih hubungannya dengan kasus pembajakan film Keluarga Cemara? Jadi, hubungannya karena film merupakan salah satu bentuk produk digital yang dilindungi oleh hak cipta. Jadi dalam kasus ini, pelaku melakukan pengunggahan dan penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming tanpa izin dari pemilik hak cipta, yaitu Visinema Pictures. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus pembajakan film Keluarga Cemara menunjukkan bahwa pembajakan produk digital dapat berdampak besar terhadap industri kreatif, terutama industri perfilman yang ada di Indonesia. Jadi dampak tersebut meliputi yang pertama, kerugian ekonomi bagi rumah produksi dan pekerja kreatif, dikarenakan masyarakat lebih memilih menonton secara ilegal dibanding melalui platform resmi. Yang kedua, menurunnya apresiasi terhadap karya anak bangsa, sebab karya dapat diakses secara gratis tanpa menghargai proses kreatif pembuatannya. Yang ketiga, menghambat perkembangan industri kreatif nasional, karena keuntungan yang seharusnya digunakan untuk produksi karya baru menjadi berkurang. Yang keempat, merugikan banyak pihak dalam ekosistem perfilman seperti sutradara, penulis skenario, aktor, editor, hingga pekerja teknis lainnya. Yang terakhir, mendorong perlunya penegakan hukum digital agar pembajakan tidak terus berkembang di era teknologi atau internet. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan kronologi kasus pembajakan film Keluarga Cemara. Jadi kasus pembajakan film Keluarga Cemara bermula ketika film produksi Visinema Pictures disebarkan secara ilegal melalui situs Dunia Film 21 tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pelaku berinisial AFP atau Aditya Fernando Pasha dari kota Jambi. Ia bersama rekannya diduga mengunggah ribuan film lokal maupun internasional ke situs ilegal untuk memperoleh keuntungan dari iklan yang tampil pada website tersebut. Pada April 2020, Visinema Pictures melaporkan kasus tersebut kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, AFP ditangkap pada 29 September 2020 di kota Tihok, Jambi. Sedangkan satu pelaku lainnya masih menjadi buronan di luar negeri. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hak cipta. Hakim Ketua Arfaniani menjatuhkan hukuman penjara selama 14 bulan kepada terdakwa
serta denda sebesar 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 1 bulan. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 113 ayat 3 junto pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, dan G Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan ini dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam penegakan hukum terhadap pembajakan digital di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan keserius negara dalam melindungi karya digital dan industri kreatif dari tindakan pembajakan di era internet. Analisis hukum. Kasus pembajakan film Keluarga Cemara merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta di era digital. Film ini sebagai karya sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam kasus ini, film disebarluaskan secara ilegal melalui situs streaming tanpa izin V-Cinema Pictures selaku pemegang hak cipta. Tindakan tersebut termasuk pembajakan digital karena pelaku menggandakan, mengunggah, dan mendistribusikan kepada masyarakat tanpa hak. Secara hukum, perbuatan tersebut melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, dan memberikan akses atas ciptaannya kepada publik. Ketika film ini disebarluaskan tanpa izin melalui internet, tindakan itu menyebabkan kerugian ekonomi karena keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penayang resmi menjadi berkurang. Lalu analisis hukum berikutnya, kasus pembajakan film Keluarga Cemara ini juga memenuhi unsur pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta karena pelaku mengunggah dan menyebarluaskan film secara ilegal melalui situs Dunia Film 21 tanpa izin dari V-Cinema Pictures sebagai pemegang hak cipta. Pelaku juga memperoleh keuntungan dari iklan website sehingga unsur penggunaan secara komersial terpenuhi. Pada kasus ini, pelaku melanggar hak ekonomi pencipta dengan memperbanyak film secara ilegal, mendistribusikan film melalui website bajakan, mengumumkan film kepada publik tanpa izin pemegang hak cipta. Selain itu, pembajakan digital berdampak terhadap industri kreatif karena menurunkan pendapatan industri film, merugikan pekerja kreatif, dan menghambat perkembangan perfilman Indonesia. Menurut kelompok kami, penerapan pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta sudah tepat sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, bentuk penegakan hukum terhadap pembajakan digital, dan upaya menjaga keberlangsungan industri kreatif nasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Pembajakan produk digital merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HAKI, khususnya hak cipta yang dapat merugikan pencipta maupun industri kreatif. Kasus pembajakan film Keluarga Cemara menunjukkan bahwa penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming tanpa izin pemegang hak cipta telah memenuhi unsur pelanggaran pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam kasus tersebut, pelaku tidak hanya mengunggah dan mendistribusikan film secara ilegal, tetapi juga memperoleh keuntungan komersial dari iklan website, sehingga terbukti melanggar hak ekonomi pencipta. Pembajakan digital memberikan dampak negatif terhadap industri kreatif seperti menurunkan pendapatan industri perfilman, merugikan pekerja kreatif, serta menghambat perkembangan perfilman di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan pasal 113 ayat 3 tadi dalam kasus ini sudah tepat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, penegakan hukum terhadap pembajakan digital, serta upaya menjaga keberlangsungan industri kreatif nasional di era digital. Adapun saran dari kelompok kami yaitu perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau disebut dengan HAKI perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, pelaku industri kreatif, dan juga masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pembajakan digital agar pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk menghargai karya orang lain dengan menggunakan produk digital secara legal. Pelaku industri kreatif pun sebaiknya lebih melindungi hasil karyanya melalui pendaftaran hak cipta dan pemanfaatan teknologi keamanan digital. Dengan adanya kesadaran hukum dan perlindungan yang baik, perkembangan industri kreatif di Indonesia dan dapat terus maju dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Nah, sampai akhirnya kita ada di ujung video, yang dimana semoga video kami, penjelasan dari kelompok kami bisa dapat diterima semua orang dengan baik. Materi-materi yang disampaikan oleh kelompok kami semoga bisa mudah dipahami oleh semua yang menonton video ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.